Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anilawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 15 Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti yaitu disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bagaimanakah disiplin positif? Yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayanya. Sebagai seorang guru, kita harus menumbuhkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Sehingga sebaiknya sebagai guru menghindari hukuman dan penghargaan kepada murid untuk meminimalisir motivasi eksternal yang timbul dalam diri murid. Posisi kontrol seorang, yaitu sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Posisi yang paling ideal ialah posisi manajer. Sebagai seorang guru, posisi kontrol ini adalah posisi yang paling ideal di mana guru mempunyai posisi sebagai manajer, yaitu guru berbuat sesuatu dengan melibatkan murid. Di sini, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Di sini, guru berperan dalam pembentukan keyakinan kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan nilai kebajikan yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di dalam kelas. Berikutnya tentang segitiga restitusi. Dalam penyelesaian suatu masalah, guru melakukan 3 tahapan restitusi, yaitu bagian dasar dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas murid dengan tujuan mengubah identitas dari murid yang gagal menjadi murid yang sukses. Tahapan kedua yaitu memvalidasi tindakan. Sebagai guru, jika kita mengetahui kebutuhan murid, kita dapat menemukan cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa merugikan yang lain. Yang ketiga, tahapannya menanyakan keyakinan murid dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang murid percayai dan berpindah menjadi murid yang bertanggung jawab atas kesalahan yang murid lakukan. Budaya positif merupakan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, sehingga guru penggerak dapat mewujudkan visinya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Setelah memahami modul 1.4, hal yang menarik bagi saya ialah dan hal yang benar-benar di luar dugaan, yaitu mengenai hukuman dan penghargaan. Selama ini saya berpikir ketika saya memberikan penghargaan bagi salah seorang murid, murid lainnya akan bersemangat atau termotivasi untuk menjadi seperti teman yang mendapat penghargaan tersebut. Ternyata hal ini salah besar.
Sebenarnya di saat itu juga saya sudah menghukum murid. Bisa saja di saat mendapat penghargaan, murid tersebut akan dijauhi oleh teman-temannya. Disinilah kita sebagai guru sedang menghukum murid, di mana karena hadiah tersebut ia akan dibenci oleh teman sekelasnya. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya. Saya menyadari bahwa selama ini posisi kontrol yang saya jalankan ialah sebagai penghukum atau pemantau dan seharusnya saya berperan sebagai manajer dengan cara menangani masalah yang ada pada murid menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya lakukan terkait konsep inti dalam budaya positif di kelas ialah membuat kesepakatan kelas. Bagaimana perasaan saya ketika mengalaminya? Saya sempat ragu, apakah kesepakatan kelas ini bisa dijalankan oleh murid atau tidak. Pada awalnya memang perlu usaha ekstra untuk mengingatkan kembali setiap poin yang sudah disepakati bersama. Namun, setelah beberapa pertemuan, murid-murid mulai paham mengenai poin-poin kesepakatan kelas dan mulai menyadari untuk menjalankannya. Dari pengalaman ini, hal baik apa yang sudah baik dan adakah hal yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik diantaranya, setiap murid mulai menyadari setiap kesepakatan yang disepakati dan mulai menjalankannya. Hal yang perlu diperbaiki ialah saya sebagai guru perlu konsisten dalam menguatkan setiap poin kesepakatan kelas yang telah disepakati. Dan saya harus berperan sebagai manajer jika ada murid yang mengabaikan poin kesepakatan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Adakah perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya menempatkan diri sebagai teman dan pemantau. Tapi terkadang saya juga sebagai penghukum. Pada saat saya menjadi teman maupun pemantau, saya merasa bahwa saat itu saya sudah berada di posisi yang terbaik. Tapi ternyata hal itu salah. Saat ini, saya sedang berusaha menempatkan diri pada posisi manajer, di mana saya melibatkan murid dalam proses penyelesaian masalah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Untuk sampai pada posisi ini, saya berusaha untuk mulai menghilangkan posisi saya sebagai penghukum. Perasaan saya setelah mencoba mempraktikkan ketika berada di posisi manajer ini yaitu ragu-ragu. Apakah murid bisa menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya? Setelah mencoba menerapkan posisi manajer ini, saya menyadari bahwa komunikasi dua arah antara guru dan murid sangatlah penting. Sebelumnya, saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan adalah yang terbaik. Ternyata itu hanya ilusi atau bayangan saya saja. Setelah menerapkan posisi manajer, saya merasa lebih lega karena sudah melibatkan murid dalam menyelesaikan masalah. Sehingga baik saya maupun murid tidak ada yang merasa bersalah atau tertekan. Pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika ya, tahap mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Setelah mempelajari materi segitiga restitusi ini, ternyata saya pernah dulunya menerapkan salah satu sisi, yaitu validasi tindakan yang salah, di mana pada saat itu saya langsung menanyakan kepada murid alasan kenapa melakukan pelanggaran. Adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Yang perlu dan penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu mengenai kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua. Sehingga proses terciptanya budaya positif tidak hanya habis di sekolah saja, tetapi dapat dilanjutkan oleh orang tua di lingkungan keluarganya. Demikian materi koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.